1A ya. Apakah bisa dia melewati cek kembali token Anda, ya kan? Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari buat semua sahabat saya dimanapun Anda berada. Selamat datang di Rumah Belajar Koko. Hari ini kita akan membahas masalah pembuatan token atau paspor yang ada pada Google Formulir atau Google Form. Ya, paspor ini bertujuan untuk memberikan akses kepada orang tertentu atau kelompok tertentu untuk mengisi formulir atau Google Form yang kita buat. Ya, langsung saja kita akan masuk tutorialnya. Yang pertama, Anda sudah bisa membuat ya. Saya akan membuat baru di sini. Ya, kemarin saya sudah jelaskan bagaimana cara awal membuatnya. Ya, lihat video saya sebelumnya untuk cara membuat, kemudian fungsi driver Google Drive ini bagaimana ya. Buat, kemudian Google Formulir. Kita tunggu. Nah, anggap ini adalah formulir baru ya. Saya akan memberikan contoh data pribadi misalnya gitu ya. Data ya. Jadi contohnya data pribadi ya. Di sini kita bikin nama ya. Kita bikin di sini misalnya token dulu deh ya, biar gampang. Token misalnya ya, atau paspor ya. Token. Sebentar. Ya. Maaf, salah. Ya, kemudian di situ kita buat di sini sudah ada token. Di bawah token itu kita buat ini baru ya, apa namanya? Bagian baru. Nah, di sini kenapa harus bagian baru? Nanti pada saat ditampilkan ya, ditampilkan itu nanti ada dua urutan. Pertama token dulu, baru datanya. Kita buat sini misalnya contoh saja ini ya, nama, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian alamat misalnya gitu ya. Alamat ya. Ya sudah ada ya. Pertama ada data pribadi di sini. Mau dibuatkan di deskripsinya. Deskripsinya boleh di sini ya. Kemudian ada token di situ. Kemudian ada bagian baru di sini, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Nah, keinginan kita kan token ini hanya bisa diakses atau formulir ini bisa diakses kepada orang yang kita tentukan saja. Jadi kita berikan token ya, walaupun nanti tersebar di grup WhatsApp ya, atau dimanapun media sosial, orang yang mempunyai token saja yang bisa mengakses atau mengisi formulir ini gitu ya. Nah, bagaimana caranya ya? Setelah ini kita lihat dulu sebentar ya. Kita lihat dulu ya. Kita perhatiin jauh dulu ya. Nah, di sini kan awalnya seperti itu ya. Kalau misalnya bagiannya terpisah, dia akan terpisah. Di awalnya tokennya dulu. Dia tidak akan bisa melanjutkan ke berikutnya kalau tokennya nggak diisi gitu ya. Makanya kenapa tadi di sini saya buatkan bagian baru ya, supaya nanti di sini ada berikutnya gitu ya.
Jadi dia tidak akan bisa masuk ke berikutnya kalau tokennya nggak diisi. Ya, gitu ya. Kita kembali lagi sini. Ya. Bagaimana cara membuat token sekarang? Nah, di token sini pastikan jawaban atau format datanya adalah jawaban singkat. Ya. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita akan cari di sini. Ya. Di situ ada validasi jawaban. Nah, kalau dia misalnya nanti terbuat atau tidak sengaja di format menjadi pilihan ganda misalnya semacam itu. Di sini di bawah tidak ada, ya, tidak ada validasinya. Ini kadang-kadang kok Pak nggak ada gitu ya, nggak ada. Ternyata di sini masih pilihan ganda, ya. Jadi kita rubah dulu formatnya sekali lagi ke jawaban singkat, ya. Nah, setelah masuk jawaban singkat, kita klik di pojok kanan ini, kemudian pilih validasi. Saya ulangi lagi, setelah memilih jawaban singkat, kemudian pilih pojok kanan, kemudian pilih validasi. Klik validasi jawaban. Nah, ya. Nah, di sini ada isian nih sini ya. Yang pertama ini kita jenisnya apa gitu ya. Kemudian urutannya bagaimana gitu ya. Kalau saya pribadi sering gunakan yang seperti ini ya. Reguler ya, reguler saya gunakan reguler. Kemudian jawabannya ini saya gunakan kecocokan ya. Saya lebih suka ini, kecocokan. Tapi ini boleh dicoba oleh Anda ya. Yang paling gampang inilah kecocokan, kemudian masukkan tokennya di situ. Misalnya kita bikin ini bebas jadi bisa angka ataupun huruf ya. Misalnya kita bikin A, maaf kita huruf kecil aja, tapi boleh huruf besar nggak masalah. Misalnya A1 11A misalnya gitu ya. Saya contohkan contoh ya. Kemudian di sini isi ya. Apabila nanti orang itu mengisi tidak sesuai, di sini akan keluar perintah ya. Nah, misalnya cek kembali token Anda. Ya, bisa gitu ya. Anda ya. Ya, oke. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi, di sini adalah nanti yang dilihat oleh yang mengisi formulir kalau bila dia salah ya. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Pratinjau. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, token. Sekarang kita bikin tadi A1A ya. Apakah bisa dia melewati cek kembali token Anda, ya kan? Ada bacaan di situ cek kembali token Anda. Nah, ini tadi yang kita buat tadi ya. Kalau misalnya dia salah mengisi, otomatis dia akan membuat seperti ini. Cek kembali token Anda. Adanya di sini nih, ya. Di sini, cek kembali token Anda. Ini hasilnya. Ya, kalau dia salah atau orang tersebut salah mengisi tokennya. Ya, tokennya kan A11A. Sekarang kita ganti menjadi yang benar. A11A misalnya gitu ya. Nah, otomatis dia tidak ada perintah ya setelah berikutnya. Dan dia dapat melanjutkan ke berikutnya. Jadi semacam itu ya. Sekali lagi saya contohkan ya. Kembali lagi biar agak pelan-pelan. Saya hapus dulu ya menjadi jawaban singkat menjadi mana nih pilihan ganda ya. Nah, kalau seperti ini kan masih kembali lagi ya, ya. Jadi yang pertama perlu diperhatikan sekali lagi adalah ini, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Pilih jawaban singkat, kemudian pilih validasi jawaban, kemudian di sini diganti menjadi reguler, kemudian di sini diisi menjadi kecocokan, buat token situ sesuai dengan keinginan Anda, apapun boleh. Misalnya A hanya 4 kali. Di sini
kasih keterangan ya apabila orang yang mengisi itu salah. Misalnya token Anda salah. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat pratinjau. Nah, tadi ini isian saya ya. Yang kita buat, misal kita salahkan 2222 misalnya gitu ya. Nah, ini kan salah. Token Anda salah ya kan? Nah, sekarang tadi berapa tokennya? A-nya 4 kali. A. Nah, bener kan? Baru bisa melanjutkan ke berikutnya. Ya, saya rasa cukup mudah. Tinggal kita mengaplikasikannya bagaimana. Itu teknis dari membuat token. Saya rasa cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan boleh berkomentar di bawah. Kemudian sekali lagi tidak ada maksud menggurui ya. Tetapi di sini kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.